Jadinya mungkin nggak ada waktu buat ngajarin si Malik. Soalnya hampir setiap malam tuh beliau selalu ngejagain Bu Lina. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Ustadz Halim ini adalah seorang tokoh yang terkenal. Tokoh yang berpengaruh lah di kampungnya si Malik ini. Dan dia seusia kurang lebih ya, sama kayak kakek Toha. Rumahnya dekat tuh dari rumahnya Malik, sekitar cuma 30 meteran. Dan di rumahnya Ustadz Halim itu, banyak tuh orang-orang yang mau ngaji, mau belajar Al-Quran. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang-orang yang udah bisa dibilang bapak-bapak gitu. Kayak seumuran kayak bapaknya Malik, Pak Rama. Nah, anak-anak yang belajar ngaji di situ biasanya nginep. Mereka baru pulang besok paginya. Karena ya mesti ngelanjutin sekolah. Nah, malam harinya, abis sholat Isya, Malik dianterin lah nih sama bapaknya ke rumahnya si Ustadz Halim. Dan mulailah dia menempuh ilmu Al-Quran di sana. Malik disambut hangat tuh sama Ustadz Halim. Dan gak tahu kenapa Malik ngerasa kalau dia tuh diperlakukan berbeda dari murid-murid yang lain. Malik ini sering diajak makan bareng sama keluarga beliau. Padahal murid-murid yang lain itu nggak pernah. Malik juga sering tuh dikasih snack, dikasih cemilan. Dan dalam perihal belajar Al-Quran, beliau ini selalu dilebihin waktunya. Yang artinya kalau anak-anak lain mungkin selesai jam 10, Malik ini bisa sampai jam 11. Dan bukan cuma itu, di usia Malik yang mau masuk ke 9 tahun, Malik langsung diajarin tuh ilmu bahasa Arab, ilmu Nahu Sorof. Dan diajarin juga tuh kitab-kitab lain yang nggak diajarin ke murid-murid selain dia. Nah, waktu itu dia mikir, mungkin dia diperlakukan kayak gitu. Diperlakukan istimewa itu karena kakeknya. Hari-hari berikutnya, kegiatan belajar mengajar Al-Quran di rumahnya Ustadz Halim itu bisa dibilang normal-normal aja. Sementara di rumah, keadaannya Bu Lina itu makin parah.